menyaksikan video ini, alangkah baiknya jika tekan tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, subscribe di channel Sahabat Peduli GMP. Oke? Buat pembukaan aja kali. Apa kita mau duduk di tribun itu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan beliau, ikuti dengan baik, kembangkan dengan baik. Sebagai contoh, kebencian, kepalsuan dirimu adalah kehancuran buat dirimu. Dunia ini lahir batin, dunia akhirat. Maka ingatlah pada saksi dirimu yang tidak bisa bohong. Pengakuan diri juga akan menjadi kehancuran buat dirimu. Ini kan jelas amanat beliau. Maka pesan beliau berikutnya, jangan kita pernah berharap kepada siapapun makhluk di dunia ini, kepada manusia manapun. Jangan pernah kita berharap dan menggantungkan diri kepadanya. Tapi gantungkanlah diri kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada makhluk. Ini tandas. Ketika kita ingin bertuhan, maka tidak ada antara dan tidak ada perantara antara kita dengan Tuhan, di mana Tuhan telah sebutkan, aku lebih dekat di antara urat lehermu. Ini bahasa-bahasa Aki. Sudahkah Anda ikuti bahasa-bahasa ini? Tapi yang terjadi selalu yang diikuti peragaan-peragaan Aki Muhammad Samsu ketika hidupnya. Nah, sedangkan yang juga menceritakan itu tidak tahu dengan persis. Yang katanya. Maka akhirnya terjadilah banyak kesesatan. Banyak dicap sesat kita ini kepada kelompok luar. Seolah-olah kita ini sebuah aliran, sebuah pemahaman, dan segala macam. Padahal bukan itu yang Aki ajarkan kepada kita. Seperti umpamanya, kita harus syukuran. Kambing, domba, itu kan tanda bukti kita mensyukuri di atas perubahan yang ada. Aki melatih pada kita untuk kita belajar, mencoba mensyukuri dari hal yang terkecil. Wujudkan, korbankan apa yang ada dan syukuri dengan baik. Syukur itu tidak hanya diucapkan, diperagakan, diimplementasikan, dibuktikan. Inilah pemahaman-pemahaman yang Aki berikan. Aki berikan tugas-tugas tirakat, berpuasa, tidak makan ini, tidak makan itu, untuk kita melatih diri, menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Sekaligus kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Dengan kita puasa dikurangi satu bentuk makanan saja, maka terjadilah kelemahan di dalam diri kita. Inilah bentuk-bentuk kelemahan makhluk. Supaya kita sadar siapa diri kita ini sebenarnya. Kita bukan siapa-siapa. Di mata Allah kita seperti debu yang berterbangan. Apa yang harus kita akui? Aki berikan tugas-tugas ke goa, kita khalwat. Sama tugas-tugas pembinaan mental, pembinaan keyakinan. Sudahkah engkau yakin dengan Tuhanmu dengan baik? Kau sudah yakin, apalagi yang kau takuti dalam hidup ini. Dia yang menjaga kita, dia yang melindungi kita, dia yang memayungi kita, dan dia yang mengatur hidup kita dunia sampai akhirat nanti. Sudahkah kita yakin akan pengaturan Tuhan itu terhadap diri kita? Kalau sudah, apa yang Anda takutkan dalam hidup ini? Ternyata kita katakan sudah yakin, tapi prakteknya kita masih ketakutan. Ketakutan kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kekuasaan, kehilangan wibawa, kehilangan umat. Masih banyak kepalsuan di dalam diri kita ini. Sesungguhnya keyakinan kita kepada Tuhan seperti apa yang Aki katakan, sesungguhnya cintamu palsu kepadaku.
Kenapa? Karena memang ucapannya indah dan cantik, tapi peragaan sangat luar biasa kebohongannya. Anda masih takut dengan kemiskinan. Anda masih takut dengan kekurangan. Anda takut ditinggalkan si A dan si B yang terdekat dengan kita. Apakah ini yang Aki ajarkan kepada kita? Kita belajar untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur kita. Kita juga belajar bagaimana mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap diri kita. Inilah yang kita sedang pelajari. Sedikit demi sedikit kita mulai memahami, oh inilah kehendak Tuhan buat saya. Apapun yang terjadi pada diri saya adalah mutlak kehendak Dia yang wajib kita syukuri, wajib kita lalui, wajib kita jalani dengan penuh rasa terima kasih. Namun tidak lupa, kita selalu meminta kekuatan kepada Sang Maha Pencipta agar kita diberikan kekuatan menghadapi rel jalan ini yang telah Dia tetapkan kepada kita. Ini perjalanan hidup. Maka banyak bahasa-bahasa Aki yang harus kita revisi. Pemahaman-pemahaman Aki harus kita revisi. Bukan pemahaman Aki dulu keliru, tidak. Hanya Aki tidak mampu menyampaikan secara manusianya kepada kita dengan bahasa yang tepat. Tapi maksud Aki sangat abang yakini beliau sudah mengerti maksudnya dan dia tahu sasarannya apa. Tapi beliau mengucapkan, menempatkan bahasanya ini yang tidak tepat. Kenapa? Keterbatasan beliau sebagai seorang makhluk. Kita dengan era ini diberi kecanggihan pengetahuan, maka kita tuntaskan. Sedikit demi sedikit kita lepaskan bahasa-bahasa Aki yang tidak tepat tadi. Bukan salah, tidak tepat. Tidak tepat itu akhirnya membuat jadi salah kalau kita salah juga menafsirkannya. Contoh, sampaikanlah zat kuasa Tuhan ini, nur kuasa Tuhan ini, nurullah. Sampaikanlah kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu kepada sesamanya agar mereka dapat merasakan kekuasaan Tuhan di dalam dirinya. Sampaikanlah. Kemudian ada kata-kata Aki, selamatkanlah sesama umatmu yang sedang kegelapan hatinya di atas kuasa Tuhannya. Sampaikanlah, berikanlah zat ini. Nah, ini sudah berbeda. Yang satu kata-kata sampaikan, yang satu ada kata-kata selamat. Dengan kata-kata sampaikan sangat indah. Tugas kita hanya menyampaikan, dan kita tidak bisa merubahkan seorang makhluk. Tapi ketika kita mengatakan selamatkanlah sesamamu, ini sudah berbahaya. Ini akan melahirkan sifat kesombongan untuk diri kita. Seolah-olah kita mampu menyelamatkan orang lain. Hati-hati. Satu kalimat ini berbahaya. Satu kata ini berbahaya. Selamatkanlah. Maksud Aki itu kata-kata itu baik. Tapi kalau penempatannya tidak tepat, maka ini akan berbahaya. Akan membuat tergoda. Kita akan tergoda dengan bahasa-bahasa itu. Seolah-olah kita nih penyelamat. Apa bedanya kita dengan Yesus nantinya? Seolah-olah penyelamat manusia. Kita menyelamatkan diri sendiri pun tidak mampu. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Maka yang tepat bahasanya, sampaikanlah kepada sesamanya zat kuasa Tuhan ini bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka sedang. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu. Yaskum Indonesia dan Rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.